Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik, selamat berlatih ya untuk yang mau tryout besok. Kita akan lanjutkan pembahasan dari nomor 12 sampai insya Allah sampai nanti selesai ya. Jadi silakan disimak baik-baik ya, karena tidak ada yang susah kalau adik-adik mau mencoba. Nah, kita speedrun ya, kita agak cepat saja karena supaya menghemat waktu dan durasi. Nah, nomor 12 ini adalah soal sudut ya. Kalau sudut itu ada harus tahu ada beberapa teori tentang sudut ya. Contoh ada sudut sehadap, kemudian ada sepihak, ada yang berseberangan, ada yang tolak belakang. Nah, itu bagaimana aturannya. Nah, saya nggak akan jelaskan panjang lebar, jadi silakan praktek saja langsung. Misalkan di sini kita analisa ya, di sini yang dicari adalah titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, ya kan, ada 4 titik yang letaknya seperti itu. Nah, ini kira-kira untuk mencari contoh, saya contohkan untuk mencari misalkan titik mana dulu nih. Untuk mencari titik A. Nah, ini. Titik A itu sama dengan yang sudut mana nih? Untuk sudut A ini sama dengan sudut yang ini ya. Nah, ini hubungan mereka adalah sehadap ya. Jadi ini adalah sudut sehadap, besarnya sama. Nah, kalau kita tahu sudut yang ini berapa, yang ini pasti tahu yang A itu berapa. Begitu ya. Nah, untuk mencari yang ini mudah ya. Karena di sini ada 110 sebagai sudut pelurusnya, berarti kalau total sudut lurus itu kan 180, berarti ya 180 dikurangi 110, berarti yang sisanya itu adalah 70, berarti ini 70, berarti A itu adalah 70, berarti ini betul. Oke, kemudian mana lagi? Nah, kita bisa mencari misalkan sudut B. Nah, sudut B ini dia sehadap dengan yang ini ya. Nah, sudut B sehadap, saya kasih warna beda, sudut B sehadap dengan ini. Nah, berarti untuk nyari yang sudut sehadapnya sudut B ini, kita pakai apa nih? Pakai teori segitiga ya. Teori segitiga yaitu total sudut segitiga ada 180. Nah, di sini sudah ada dua sudut lainnya, 60 dan 70. Berarti sudut sisanya adalah 180 dikurangi 60, kemudian dikurangi 70. Nah, itu jadi sisanya. 180 dikurangi 60, 120, 120 dikurangi 70, berarti 50. Ya, berarti ini adalah 50, B-nya 50. Ini salah ya, harusnya 50 derajat. Kemudian yang sudut C. Nah, sudut C ini kalau kita sudah tahu ini tadi 50 di sini ya. Ini 50. Nah, berarti sudut C berapa? Ya 50. Nah, hubungannya apa nih? Gunting ya, gunting atau bertolak belakang itu sama. Ya, jadi sudut yang bergunting seperti ini itu sama. Berarti ini betul juga. Nilai D. Nah, nilai D. Untuk nilai D ya berarti kita pakai ini ya. Kita pakai sudut pelurusnya ini ya. Nah, total 180 ya. 180 dikurangi 50 berarti sisanya 130. Ya, berarti untuk yang D itu salah, yang betul adalah 1 dan 4 ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, nomor 13. Nomor 13 ini tadi sudah dijelaskan di kelas ya. Ya, kita cari ini ada dua segitiga yang siku-siku, kita bisa pakai Pitagoras. Contohnya nyari yang AB itu ya kita pakai 12 titik-titik 20 ya. 12 itu 16 20 ya. Kita pakai perbandingan 3:4:5. Untuk sisi yang paling panjang itu 20. Ini berarti 4 kalinya ya. 4 kalinya berarti ini 4 kalinya juga. Yang ini 4 kalinya berarti 12. 12, 16, 20. Yang sudah ada adalah 20 dan 12, berarti sisanya adalah 16. Kemudian cari AB itu adalah 25. Ini salah. Jarak tiang AB. Oke, jarak dari titik A ke D berarti ini ya, A ke D. Nah, kita harus cari B ke D dulu. B ke D ini bisa pakai segitiga yang ini ya, BCD ya, segitiga BCD ya, 12, 15 titik-titik ya. Kita pakai 345 lagi. 3 pakai 45 lagi. Ini kalau 15 ini dikali 3 berarti ini kali 3 berarti 12. Ini 9, sudah ada 12 dan 15, berarti ini pasti 9. Nah, kalau ada 9, berarti kurang berapa? Kurang 7. Berarti B ke D adalah 7. Ini harusnya 7 ya, ini salah juga. Kemudian dari apa? A ke D 7, ini betul ya. B ke D itu 9, betul juga, sorry ya.
B ke D itu 9, A ke D 7, berarti sudah betul. Kemudian titik D berada di tengah-tengah, berarti enggak ya, ini kan atasnya 7, ini 9, berarti dia enggak di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah harusnya sisa yang kanan dan kiri itu sama, berarti jawabannya 2 dan 3. Oke, dia itu untuk mencari 9 tadi di situ. Oke, kalau sudah, kita ke nomor berikutnya, nomor 14. Nomor 14 ini tadi juga sudah dibahas ya. Untuk volume limas itu berarti luas alas dikali tinggi ya. Luas alasnya itu adalah berarti 12 kali 12 dikali tingginya adalah 8 ya, ini tingginya. Berarti tadi 144 dikali berapa tuh? Sorry, maaf, tingginya 12 kali 12 berarti 144, betul. 144 dikali berapa nih? Tingginya 8 ya, udah betul. Ya, 144 dikali, saya bentar. Luas alasnya 12 kali 12 itu 144 dikali 8. Berapa tuh? 144 dikali 8 tuh. Banyak ya. Bukan 500 yang jelas nih. Bukan 500. Kita hitung 144 kali 8. 4 kali 8 itu berapa? 32. 4 kali 8 itu 32, berarti 35. 1 kali 8 8 tambah 3 berarti 1000-an ya. Berarti salah. Oke, panjang TE ya. Kita cari panjang TE, berarti kita pakai ini ya. Ya, ini kan 8. Kemudian ini setengahnya berarti 6, berarti ini adalah 10 ya. Ini juga sudah betul. Kemudian luas segitiga TAB berarti tinggal alas kali tinggi ya, 12 kali luas segitiga dengan alas dikali tingginya pakai yang ini ya. Tingginya pakai yang 10 dibagi 2, kita bagi 5 berarti ini 60. Kemudian luas permukaannya itu berapa? Luas permukaannya itu berarti ya, luas alas ditambah luas segitiga ya. Luas alas ditambah luas segitiga ya, kali 4 gitu ya. Luas alasnya itu 144 ditambah 60 dikali 4. Itu hasilnya 384 ya. Ini sudah betul, berarti TE dan ini ya. Oke, nomor 15 ini adalah volume. Nyari volume juga. Volume ini adalah bangun prisma ya, prisma per trapesium ya yang tidur. Berarti kita untuk mencari volume itu luas alas dikali tinggi, berarti luas alasnya kita cari luas trapesium. Ya, luas trapesium ya, jumlah sisi sejajar 12 dan 6 dikali tingginya ini adalah yang 4. Kemudian dibagi 2 ya. Untuk trapesium ini saya tuliskan di sini rumusnya. Luasnya adalah ini, misalkan A ini B, ini tinggi ya, berarti rumusnya adalah luasnya sama dengan A ditambah B dikali tinggi dibagi 2 ya. Nah, ini rumusnya untuk luas prisma. Berarti ini kita kurung, kemudian ini bisa dicoret, berarti 2 berarti 18 kali 2 hasilnya 36. Kemudian ini dikali dengan tingginya ya, dikali tingginya tadi di mana? Tingginya yang ini, yang 15-nya. Nah, ini adalah tinggi prisma. Nah, berarti kali tinggi prisma. Oke, kali 15 hasilnya 540. Ya. Oke. Gitu ya. Kemudian ke nomor 16. Nomor 16 ini adalah tabung ya, tabung kemudian isinya 900 ya. Kemudian dituang ke dalam 2 buah mangkok, ternyata sampai penuh, terus sisa air nih, air dalam tabungnya ya. Berarti sisa ya, ternyata berarti volume setengah bola ini berarti lebih kecil daripada tabungnya. Buktinya ini suruh nyari sisa air dalam tabungnya. Nah, berarti gimana caranya? Kita pakai persamaan dulu ya. Nah, yang diketahui kan adalah volume tabung. Nah, tabung itu rumusnya apa? Volume tabung itu kan rumusnya luas alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya di sini adalah lingkaran, berarti pi kali r kuadrat dikali tinggi. Nah, tingginya kebetulan tingginya itu sama dengan diameter. Ya, tingginya sama dengan diameter. Berarti
karena tingginya sama dengan diameter, berarti tingginya adalah diameter bagi 2. Tingginya adalah jari-jari dikali 2 gitu ya. Jari-jari kan diameter kan sama dengan 2R kan. Nah, berarti T-nya itu, karena T-nya itu sama dengan 2R, ya berarti kita ganti di sini. Nah, seperti ini ya. Berarti ini sama dengan pi R kuadrat kali 2R sama dengan 2R pangkat 3. Nah, hasilnya berapa? 900 gitu ya. Hasilnya 900. Berarti kalau pi 2R pangkat 3 ini hasilnya 900, kalau pi R pangkat 3 kita gantikan, duanya kita pindah ke kanan, berarti hasilnya 450 gitu kan. Nah, kalau volume bola kan setengah ya, setengah tambah setengah kan 1. Setengah ditambah setengah kan berarti jadi 1 kan. Nah, berarti sama dengan kita nyari volume 1 bola. Nah, volume 1 bola itu adalah 4/3 kali pi R pangkat 3. Nah, pi R pangkat 3 di sini kan sudah tahu jawabannya. Pi R pangkat 3 adalah 450. 4 pi R pangkat 3 adalah 450 ya. Oke, 450 berarti kalau 4/3 pi R pangkat 3 berarti apa? 4/3 dikali 450, begitu kan? Nah, berarti kita coret ini 150 berarti 600. Nah, berarti volume bolanya 600. Berarti sisanya volume tabung dikurangi volume bola sama dengan 900 dikurangi 600 sama dengan 300 sisanya. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke nomor 17. Nomor 17 ini adalah gabungan volume gabungan kerucut dengan tabung. Kita sudah tahu ya tadi untuk tabung yaitu luas alas kali tinggi. Untuk kerucut itu tinggal berarti untuk volume kerucut ya. Volume kerucut itu sama dengan 1/3 luas alas kali tinggi gitu ya. Oke, berarti kalau kita cari di sini kan yang ditanya pi ya. Berarti kalau yang ditanya pi, berarti kita pi-nya nggak usah dimasukin 22/7 atau 3,14 ya. Tinggal kasih pi aja. Berarti 1/3 luas alasnya berupa lingkaran, berarti 1/3 pi ya. Kan harusnya pi R kuadrat dikali T, begini ya. Nah, berarti 1/3 pi-nya kita tetap tulis pi, jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah 10 itu diameter, jari-jarinya berarti 5. Tingginya, nah tingginya kita pakai Pitagoras lagi ya. Oke, tingginya ini berarti kalau 3 ada 5, ini pasti 12 ya. 5, 12, berapa? 13. Ya, ini Pitagoras ya. Pitagoras. Triple Pitagoras 5, 12, 13. Berarti pakai 12. Berarti tingginya sama dengan 12 ya. Tingginya sama dengan 12. Ini tingginya 12. Nah, 1/3 pi ya 5 kuadrat kali 12. Berarti berapa nih? Ya, ini kita bisa coret berarti 4. Berarti pi kali 25 dikali 4. Berarti 100 pi ya. Oke, 100 pi. Nah, kemudian berarti volume kerucutnya 100 pi ini sudah betul. Volume tabung itu kan 1/3, kan tadi rumus tabung itu kan 1/3, kalau kerucut 1/3 luas alas kali tinggi. Nah, kalau volume tabung itu nggak pakai 1/3. Nah, berarti pasti lebih banyak volume tabungnya ketika diameternya sama ya. Nah, pasti volume tabung akan lebih besar. Nah, volume kerucut itu 1/3-nya. Berarti kalau volume kerucut 100, berarti volume tabung berapa? 300 kan? Ya. Volume tabung itu adalah 300. Nah, 300 tahu dari mana 300? 100 dikali 3 sama dengan 300. Nah, begitu ya. Karena volume kerucutnya sama ya. 100 berarti 100 pi kali 3 berarti 300 pi ya. Nah, ini kan tinggal kalikan 3 saja. Berarti 100 pi kali 3 sama dengan 300 pi. Oke, saya hapus nih biar jelas nih. 100 pi dari mana? Dari volume kerucut ya. Tinggal kalikan 3 saja ketika jari-jarinya sama. Oke,
berarti ini salah. Selisih volume tabung dan kerucut, selisihnya salah ya. Ini harusnya 300 dikurangi 100 sama dengan 200 pi ya. Oke, volume bangun ruang gabungan adalah 350. Ya, ini salah juga. Ya, berarti hanya oh ya, maaf. Oke, kan tingginya beda ya. Saya itu ya, ini tingginya beda. Berarti kalau tingginya beda enggak. Oke, kita ralat ya, enggak asal kalikan ya. Oke, kita cari dulu ya volume tabung. Volume tabungnya itu adalah luas alas kali tinggi. Ya, karena tingginya beda ya. Kalau tingginya beda nggak bisa kita tinggal kalikan 3. Berarti luas alasnya itu tadi pi r kuadrat ya, pi r kuadrat dikali tinggi, pi-nya itu paket pi saja. Itu pakai 5 kuadrat dikali tingginya 9. Berarti 5 kuadrat jadi pi kali 25 kali 9. Ya, 25 dikali 9 itu berarti berapa ya? 100, 200, kemudian 225 pi. Ya, berarti ini salah. Kemudian selisihnya 125 benar ya. 225 pi dikurangi 100 pi itu selisihnya 125 pi. Kemudian volume gabungannya berarti 100 ditambah 225 berarti 325 pi. Ya, salah ya. Oke, sorry tadi soalnya tingginya itu sama, jadi tingginya beda, jadi nggak bisa ya. Kalau tingginya beda berarti nggak bisa 3 kalinya kerucut ya, karena tingginya beda. Yang satu 9, yang satu 12. Berarti kita hitung lagi luas alasnya dan tingginya. Oke gitu ya, berarti ini ya. Oke, nomor 18 garis K melalui titik ini ya, 3 min 1 20 11 min 24. Terus direfleksikan Y min X. Nah, kalau Y min X ya, misalkan kita punya XY terus direfleksikan sebesar Y min X, berarti jadinya gimana? Dibalik, setelah dibalik, tandanya juga berbalik. Begitu ya, mudahnya. Nah, berapa koordinat titik dari garis K? Aksennya berapa? Berarti kita hitung dulu nih. Kalau 31, berarti jadi berapa? Dibalik berarti min 1, min 3 ya. Dibalik 13, tandanya jadi lawannya. Kemudian contoh yang 20. Kalau 20 berarti jadi 0 tetap 0, 2-nya jadi min ya. Karena nggak ada min 0 ya. Ya, 0 tidak menerima tanda plus minus. Kemudian untuk 11, ini sama ya, berarti ya tinggal min 1, min 1. Begini ya. Karena dibalik juga sama, bolak-balik. Min 2, 4, berarti dia jadi 4 dibalik, tandanya jadi min, 2-nya jadi plus. Nah, seperti ini. Berarti yang betul mana aja? Ini, kemudian ini juga betul, ini salah, ini salah. Oke. Nomor 19 ini juga transformasi. Transformasinya di sini trapesium, berarti yang ini ya, trapesium ABCD, terus menghasilkan bayangan A aksen B aksen ini. Jadi yang ini jadi 1, ini 2, kemudian yang terakhir 3 itu dilatasi ya, berarti di zoom ya, ini jadi gede kan. Kalau translasi kan dia cuma ditambah. Nah, cuman masalahnya di sini kita nggak tahu rumus dilatasinya berapa, hanya skala K, dan translasinya berapa. Dan kita suruh nyari titik aksen sama D aksennya berapa. Nah, kita pakai bantuan gambar ini ya. Di sini kita cek di sini, misalkan titik B itu kan di sini berapa nih? Min 20 ya. Min 20. Nah, yang B aksen ini berapa? Yang B aksen ini dia 54 ya. Nah, ini berapa ini? Berarti rumus translasinya gimana? Dari min 20 ya, berarti kita tinggal min 2 ke 5. Itu nambah berapa sih? Ya, min 2 ke 5 atau 5 dikurangi min 2 itu berapa? Min 2 ke 5 itu nambahnya 7 ya. Berarti rumus translasinya itu 7 ya, ke sini 7. Kita cari yang X nambah 7, yang Y nambah 4. Nah, berarti 7, 4. Nah, rumus translasinya 7, 4. Berarti kita sudah tahu kalau translasinya 7, 4, kita pas bisa ngecek yang A ya, karena kita nggak tahu A ini berapa, pasti ditambah 7 sama 4. Nah, kemudian dilatasi faktor skala K. Kita nggak tahu K-nya ini berapa, kita cari dulu. Misalkan kita cari dari yang B ya. Yang B ini
yang B aksen ya, B aksen awalnya itu 54, kemudian B aksen awal jadi berapa nih? Min 8 itu Y-nya, kemudian X-nya min 10, berarti min 10, min 8. Nah, dari 4 jadi min 10, min 8, berarti gimana nih? Berarti ini di rumus ya, faktor skalanya berapa? K-nya berarti min 2, gitu kan? Nah, ini ke sini kan min 2. Dikali min 2 kan? Dikali min 2. 4 kali min 2 min 8. 5 kali min 2 min 10. Berarti konsisten. Faktor skalanya adalah min 2 ya. 5 ke min 10 ya jadi min 2. Oke. Gitu ya. Berarti 5 ke 10 betul ya. 5 min 2. Berarti kita pakai faktor skala min 2. Nah, yang dicari adalah A dan D. Nah, kita bisa cek satu saja. Misalkan kita cek yang D-nya saja ya. Kalau kita udah, atau A-nya ya, A-nya itu kita cek dulu mungkin A-nya ya. Sebenarnya D ini paling enak sih, soalnya D itu dia beda-beda, pasti langsung ketemu jawabannya. Nah, tapi kita cek dulu A-nya ya untuk belajar. Oke, yang A, berarti A-nya itu awalnya berapa nih awalnya nih? Awalnya adalah min 4, 2 ya. Untuk yang A itu min 4, 2. Kemudian ditranslasi sebesar di sini aja ya. Untuk A itu min 4, 2. Kemudian ditranslasi sebesar 74 ya. Sebesar 74. Berarti jadinya min 4 tambah 7. A aksennya berarti min 4 tambah 7 berarti 3. Kemudian 2 tambah 4 berarti 6. Berarti jadi 36. Jadi 36. Kemudian kemudian didilatasi ya. 36 didilatasi lagi. Didilatasi lagi jadi A aksen ya sebesar min 2 kali ya. Kemudian berarti 3 jadi min 6, 6-nya jadi min 12. Ya, berarti min 6 min 12 ya. Berarti ini jelas salah. Oke, kita cek yang D. Yang D ya. Itu awalnya adalah min 72 ya. Min 72 kemudian ditranslasi 74 ya. Berarti min 7 tambah 7 itu 0. Kemudian 2 tambah 4 itu 6 ya. Kemudian langsung dikali min 2 ya. Berarti 0 kali min 2 min 2. Kemudian 6 kali min 2 min 12. 2 min 12. Oke, kok nggak ada? 2 min 12. Apa ada yang salah ya? Bentar. Oke. Di sini 0. Awalnya min 72 bener kan? Min 72. Oke, min 72 sudah betul. Kemudian di 74 ditranslasi 74 berarti 0. Terus 2 tambah 4 6. Kemudian ini dikalikan min 2 masing-masing ya. Berarti oh ya 0 kali min 2 ya 0 dong. Ya, oke, berarti jawabannya ya. Oke, nomor berikutnya yaitu nomor 20. Nomor 20 ini di sini yang mudah ya. Ini jumlah murid yang menyukai buah adalah 48. Tinggal kita itu ya, kita total ini 12. Ini 12, kemudian ini 8, kemudian ini 10, ini 6, ini 13 ya tengah-tengahnya. Kita jumlah berarti 20 tambah 20, 20, 30, 36 ditambah 36 ditambah 13 berarti 49 ya, bukan 48, ini salah. 49. Persentase jumlah murid yang suka buah apel 25%. Tahunya dari mana? Kalau nyari persen, kita cek ya, buah apelnya ada 12. Apel ya. Apelnya berarti 12 per totalnya. Ya. Bener nggak sih aku ngitungnya? Bener ya. 12 tambah 8, 20, 20 tambah 10. Oh, ini nggak 10, maaf ini. Oke, ini 8, ini 9 ya berarti ya. Tengah-tengahnya 8, ini 9. Berarti benar 48 ya. Tadi kan kurang 1, berarti ini 48. Oke, berarti ini 48 ya. 12 per 48. 12 itu adalah apelnya. Totalnya 48 dikali 100% untuk nyari persennya. Ya, ini berarti 12 per 48 kita kecilin jadi 1/4 ya.
bagi-bagi 4 masing-masing berarti betul ya, 25%. Oke, ini 25% betul. Kemudian jam-jam yang suka buah mangga lebih banyak dari yang suka jeruk ya. Kita lihat ya. Mangga di sini 8, jeruk ini 9. Berarti salah, benar salah. Oke, lanjut ke nomor 21. 21 sebuah kotak isinya 12 bola. Nomor 1 sampai 12. Dari kotak tersebut diambil sebuah bola. Tentukan ya atau tidak untuk setiap apakah peluang nomor bilangan kelipatan 5. Berarti kan ada 1 sampai 12 ya. Yang kelipatan 5 itu hanya ada 5 dan 10 ya. Berarti ada 2. Berarti untuk nyari peluangnya ya, untuk mencari peluangnya, untuk nyari peluangnya berarti ya yang 5 kan kelipatan 5 hanya 5 dan 10 saja. Berarti ada 2 ya. Berarti peluangnya itu sama dengan 2 per totalnya yaitu 12 atau 1/6. Ini betul. Oke ya, yang terambil bilangan genap. Yang genap 1 sampai 12 itu yang genap ya. Yang genap itu kan ada 2 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, ada 6 ya. Berarti peluangnya 6/12 atau setengah. Ini salah ya. Oke, yang peluang tampil bola penemuan prima, bilangan prima. Tahu ya, bilangan prima yaitu bilangan yang nggak bisa dibagi bilangan lain selain dirinya sendiri. Yang paling kecil adalah 2 ya, berarti 2 yang prima ya. Prima itu ada 2, kemudian ada 5, 3 dulu ya. Di paling kecil 2, 1 bukan bilangan prima, 2, 3, 5, 7, 9 bukan, bisa dibagi 3, kemudian langsung 11. Berarti ada 2 Padma, berarti ini peluangnya sama dengan 5/12. Ya 5/12 diperkecil nggak bisa, berarti ini salah juga. Oke ya benar ya. Prima 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 ya betul. 5/12. Oke, kita lanjut ke nomor 22. 2 buah dadu dilambungkan secara bersamaan. Berarti kalau 2 buah dadu pasti ruang sampelnya adalah 36 ya, berarti bawahnya nanti adalah 36. Oke, benar atau salah ya? Mata dadu berjumlah 8. Nah, gimana nih caranya? Berarti kalau ada 2 dadu kan ada 6 dan 6 ya. Berarti kita kalikan saja untuk peluangnya. Ruang sampelnya yang bagian penyebutnya adalah 36. Kemudian yang pembilangnya ya, sesuai dengan peluang yang berjumlah yang ditanyakan. Misalkan jumlah 8. Kalau dadu ya, kita bisa pakai tabel boleh. Saya pakai ini ya, dadu 1, dadu A, dadu B ya. Berarti yang berjumlah 8 ya. Yang berjumlah 8 itu adalah misalkan ada 1 dan nggak bisa ya, 1 dan berapa nggak bisa, 2 dan 6 bisa, kalau 3 dan 5, kemudian 4 dan 4, kemudian mana lagi? 4, 4, 5, 3, 6, 2. Ini ya. Berarti 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2. Jadi ada berapa pasang nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 ya. Berarti peluangnya sama dengan 5/36 ya, 5/36. Berarti nggak bisa disederhanain lagi ya. Bukan 1/6 ini salah. Peluang muncul mata dadu bilangan prima. Wah, peluang muncul 2 mata dadu berjumlah, bukan jumlah ya, bilangan prima, berarti pasangan bilangan prima ya. Berarti contohnya kalau ini AB berarti hanya nomor 2 dan 2 ya, sama-sama bilangan prima ya. Kemudian 3 dan 3, dari 2 dulu ya. 2 dan 3, kemudian bisa 2 dan 5. Nah, berarti 2, 2, 2, 3, 2, 5. Kemudian bisa 3, kalau 3 sama 2, 3 sama 3, 3 sama 5. Kalau 5 bisa 5 sama 2, 5 sama 3, dan 5 sama 5. Ya, berarti ada berapa pasang itu? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti peluangnya 9/36. Kita bagi atas bawah 9, berarti 1/4. Ini benar. Oke, nomor 3, peluang muncul 2 mata yang hasil kalinya lebih dari 20. Yang hasil kalinya lebih dari 20. Pasangannya mana aja nih ya? Ya, berarti cuman 5, 4 ya. 20 kan 5 kali 4. Berarti kalau ini 4, ini 5. Kalau ini 4, ini 6. Kemudian kalau sudah ya habis ya. Kalau 4, 7 kan nggak ada 7. Kalau 5 ini sama 4 juga bisa, kemudian kalau 5 sama
5 juga bisa, kemudian 5 sama 6. Kemudian 6 dengan 4 bisa, kemudian 6 dengan 5, 6 dengan 6, lebih dari 20 ya. Oh, lebih dari 20, berarti 20 nggak masuk ya. 20 nggak masuk, ini berarti kita silang saja. Ini yang 20 nggak masuk. Ya udah, ya 20 nggak masuk ya. Kalau lebih dari 20 berarti ya di atas 20, berarti ingat ya, yang jeli 20 nggak masuk. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti peluangnya 6 per 3, 6. Kita masing-masing ya, berarti kita bagi 6 masing-masing, berarti 1/6 ya. 36 bagi 6, 6 ya, ada 1/6, berarti ini salah ya. Oke, gitu aja adik-adik, mudah-mudahan bisa dipahami. 30 menit ya kita untuk tadi untuk nomor 12 sampai 22 ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.